Sebenarnya isu ini nggak muncul dari uang kosong. Mulai dari pengibaran bendera One Piece yang jadi simbol kekecewaan terhadap world government. Ya kalian ngerti lah konteksnya kemana ya kan. Sampai kerusuhan demo 25 hingga 28 Agustus. 107 titik di 32 provinsi terbakar amarah. Ada korban jiwa, ada kantor DPRD yang hangus. Jadi wajar kalau rakyat bilang, bubarin aja DPR. Tapi tunggu dulu. Apa jadinya kalau DPR benar-benar bubar? Ini menarik nih Bang, kalau kita ngebahas ini. Pertama, kita kan tahu pembubaran salah satu trias politika di negara demokrasi itu kan bukan solusi sebenarnya. Pembubaran eksekutif, pembubaran legislatif, atau segala macam. Itu akhirnya menegangkan power yang lebih besar. Betul. Ujung-ujungnya ya bisa jadi junta. Artinya yang harus kita lakukan adalah mengkritik, benar-benar mengkritik apa yang harusnya baik untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu juga dengan eksekutif. Gak semua DPR itu sama. Gak semua DPR itu inkompeten. Gak semua DPR itu tuli. Masih ada kok DPR yang benar-benar peduli dan mau mendengarkan suara rakyat. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Sekarang bayangin, kalau legislatif dan eksekutif di dalam konteks ini adalah DPR dan presiden itu hilang, siapa yang bakalan ngisi? Militer. Lah kok bisa? Mari kita breakdown. Jadi, jika presiden turun, maka wakilnya akan naik. Jika wakilnya tidak mampu, maka MPR akan pilih penggantinya. Jika DPR atau MPR bubar, maka presiden jadi punya kekuatan penuh seperti raja atau de facto tak terkontrol. Karena siapa yang mau wakilin suara rakyat sekarang? Dan jika keduanya jatuh, maka militer akan ambil alih. Atau dalam kata lain, darurat militer. Kericuhan 25 Agustus kemarin bukan sekedar amarah. Itu jeritan rakyat yang udah terlalu lama nggak didengar. Kita butuh pemimpin, baik di DPR, presiden, maupun pejabat daerah yang mau dan berani turun langsung dengar suara rakyat dan bertindak nyata. Bukan cuma duduk di balik laporan yang manis, tapi langsung tatap mata rakyat dan dengar keluhan mereka. Terus kawal reformasi menuju revolusi yang lebih baik. Mengutip quotes dari Tan Malaka, terbentur, terbentuk. Dan mungkin ini saatnya untuk terbentuk.